Halo, Assalamualaikum. Dan juga Mas Elvan Omar sendiri masih mencetak alumni Messi. Sekarang dulu kita coba apa yang membuat proyek foto memekam di proyek 2000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam Bapak dan Ibu, selamat datang di seminar mengenai promo umroh Khalifah Asia. Perkenalkan, nama saya Mena Devina Fajri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa bertatap muka melalui ruangan virtual ini. Salawat dan juga salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang. Baik, Bapak Ibu, saya selaku Master of Ceremony atau pembawa acara akan membantu acara kita pada hari ini. Acara pertama ya ini adalah pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, marilah langsung kita ke acara inti kita, yaitu pemaparan mengenai promo umroh yang ada dari Khalifah Asia yang akan disampaikan oleh Ustadz Suryanto. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhil munasabah nastati an najtami'a fi hadhil fursah. Insyaallah ana sa'id jiddan bi liqa'ikum jami'an. Marhaban bihudurikum fi hadhihi qana. Ini ngomong-ngomong Bapak Ibu, kalau saya ngomong bahasa Arab pada ngerti kan ya? Bapak Ibu, halo? Ngerti. Kalau saya ngomong bahasa Arab pada ngerti nggak nih? Enggak. Ngerti. Katanya mau pada umroh ini, berarti belum pada bisa bahasa Arab nih Ibu ya, Bapak ya? Belum. Masya Allah ya. Baik, sebelum kita mulai obrolan santai kita pada malam hari ini, saya mau tanya dulu nih, Bapak Ibu yang hadir di sini, siapa yang paling jauh nih kira-kira? Tadi saya lihat ada yang dari Jambi, betul ya? Itu yang dari Jambi tadi dengan Bapak Ibu siapa itu? Boleh diangkat tangannya? Ada yang dari luar Pulau Jawa, Bapak Ibu? Ada. Ibu Tatik dari mana nih, Bu Tatik? Samarinda Kaltim. Masya Allah, Bu Samarinda. Ada yang lebih jauh lagi selain Samarinda, Bapak Ibu? Boleh kita kenalan dulu nih sebelum kita mulai. Nanti kita sharing-sharing santai aja bersama Bapak Ibu yang lainnya juga. Ada Pak Ibu Faridawati Harahap. Ibu Faridawati Harahap Ya, mana nih Bu? Medan Ibu ya? Di Depok. Tapi Ibu orang Medan Bu ya? Orang Medan tinggal di Depok. Masya Allah. Kemudian Ibu Istiqomah. Di mana Ibu Istiqomah? Halo Ibu Istiqomah. Kediri. Masya Allah, Kediri. Ada Pak Imam. Pak Imam, dengar suara saya Pak Imam, di mana posisi Pak Imam? Gresik. Masya Allah. Kemudian ada apa lagi nih? Pak, ini Pak Fian Sofian, di mana Pak Fian ini Pak? Halo Pak Fian. Mic-nya Pak, mic-nya dibuka Pak. Pak Fian di mana posisi? Di mana Pak?
Suaranya belum kedengeran ya. Saya pastikan semua suara bisa Dari terdengar Subang, dengan Jawa baik ya sebelum Barat, kita mulai. Pak. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Pak Budi Purwanto, dari mana Pak Budi? Surabaya. Alhamdulillah. Ibu Dr. Randa Aisyah, dari mana Ibu? Ibu Dr. Randa Aisyah. Halo Ibu, bisa dengar suara saya? Oke, Ibu sepertinya mic-nya belum terbuka ya. Kemudian Pak Erwin di mana Pak Erwin? Halo Pak Erwin, bisa dengar suara? Oke, Pak Erwin belum. Tangsel. Oh, Tangsel. Alhamdulillah dekat ya Pak. Kemudian ini siapa yang namanya Miss Tahfiz Anas, dari mana ini? Oke. Pak Irfan, dari mana Pak Irfan? Ya. Bu Ririn, dari mana Bu Ririn? Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Baik ya, saya pikir perwakilan sudah perkenalan segitu dulu ya. Nanti kita langsung mulai aja untuk mempersingkat waktu. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih, saya mau pastikan dulu bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini insya Allah calon-calon tamunya Allah. Bapak Ibu? Betul, amin ya Allah. Ya. Bapak Ibu, ini benar-benar mau niat untuk pergi umroh? Mau. Oke, siapa yang udah pernah dan siapa yang belum? Ana belum. Siapa tuh yang Saya ngomong barusan? belum. Yang sudah pernah boleh diacungkan tangannya, bisa nggak itu dengan simbol tangan gitu, biar kita bisa sharing yang sudah pernah siapa, yang belum siapa, nanti kita bisa berbagi pengalaman. Nah, nanti saya juga akan berbagi pengalaman bagaimana perjalanan umroh yang pernah saya alamin. Ya, nanti kita bisa berbagi pengalaman ya. Nanti biar kita sama-sama belajar dari apa yang saudara-saudara kita alami, supaya nanti yang baik kita ambil, yang buruk kita ambil hikmahnya, seperti itu. Jadi kita lebih banyak interaksi ya Bapak Ibu, supaya materi kita enggak membosankan dan juga enggak bikin ngantuk ya. Jadi saya mau tanya lagi nih, ya sebelum nanti kita ke teknis, penjelasan secara teknis, saya mau tanya lagi ke Bapak Ibu yang benar-benar punya keinginan kuat untuk umroh. Boleh dikasih simbol tangan gitu biar ketahuan Bapak Ibu yang benar-benar pengen niat umroh tahun ini, boleh diacungkan tangannya. Iya, Maaf Ustadz, yang mana sih Ustadz logonya? Bisa nggak? Jadi biar Enggak, bisa Ustadz. Bundanya Ya. Ustadz. bisa ya. Tahu nggak caranya seperti apa? enggak Ustadz. Nih, yang di mana Mbak itu? Mbak Devina, nih yang reaction ini loh, Bu. Yang mana Tad? Nih, seperti ini nih. Ada yang pada apa? Nih, seperti itu tuh. Tuh saya tuh. Iya, tapi yang mana yang ditekan Tad? Yang di apa ya? Mana yang diklik? Yang reaction lower hand. Reaksi. Ya, gimana sih, ada Tad? nggak? Oh, Nah, gimana? coba silakan ya. Ya, tulisan raise hand ya, supaya apa? Kita interaksi supaya materi kita bisa nyambung ya dari pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu pernah alami. Oh, selain Bu Tatik, siapa lagi yang benar-benar niat pengen pergi umroh? Silakan diangkat tangannya biar ketahuan. Udah Ustadz. Udah nampak situ Ustadz. Ana, Sudah Bunda Nel. tuh. Bu Tati sudah. Kemudian siapa lagi nih? Bunda Nel.
Siapa lagi nih? Mana nih yang lain? Belum. Yang lain. Kok nggak dengar ya? Nah, nih Bu Indah sudah, Pak Budi, Pak Erwin. Ini Ibu Ade atau Pak Ade nih ya. Kemudian Ibu Farida Wati. Nah, ini alhamdulillah nih sudah mengacungkan tangannya. Berarti benar-benar memang ingin umroh ke tanah suci. Suaranya bisa itu nggak dibuka aja suara mereka. Ana udah apa tuh Ustaz? Udah Oke, pakai sudah tangan. ya. Baik ya. Oke, Pak Marsudi sudah pernah umroh sebelumnya, Pak? Garis digesekkan ke Pak Marsudi, halo. Bisa dengar suara saya, Pak? Bapak ini sepertinya lagi kerja, Pak ya? Masya Allah. Bapak di mana posisi, Pak? Halo? Ya. Pak Marsudi, mana tadi Pak Marsudi? Oh, putus ya suaranya. Baik. Oke, kita langsung aja ke materi kita ya. Jadi tema kita hari ini, malam hari ini Bapak Ibu, ini cukup menarik ya. Semua pasti bisa umroh. Ini kalau disingkat jadi apa nih Bapak Ibu? Kalau disingkat jadi SPBU. Ya, semua pasti bisa umroh. Nah, kebanyakan orang itu kalau baik Bapak Ibu, tema kita malam hari ini adalah semua pasti bisa umroh. Jadi kalau disingkat itu SPBU ya. Jadi SPBU ini bukan tempat untuk mengisi bahan bakar ya Bapak Ibu ya, tapi semua pasti bisa umroh. Nah, kenapa sih semua pasti bisa umroh? Karena Allah sudah manggil kita ya sejak Al-Quran diturunkan ya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Cuman permasalahannya banyak orang terkendala. Ya, terkendala apa nih? Bisa jadi kesehatannya, bisa jadi biayanya, atau keinginan belum terpanggil, belum merasa terpanggil untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Padahal tadi saya sampaikan semua orang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan haji dan umroh. Nah, untuk itu kira-kira nih menurut Bapak Ibu apa sih yang menghalangi kita atau yang menghambat kita untuk pergi umroh ke tanah suci? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa nih kendala yang kita hadapi atau yang banyak orang hadapi sehingga sampai saat ini kita atau banyak orang belum juga bisa mempunyai kemampuan untuk pergi umroh atau pergi haji. Boleh Bapak Ibu, salah satu dari Anda boleh sharing nih, kira-kira kendalanya apa nih? Kenapa orang itu belum juga bisa pergi umroh atau haji? Kira-kira menurut Bapak Ibu kendalanya, oh dana, Karena belum di chat ya, ada yang bilang dana, ada biayanya, beloman ada gitu ya biaya. Selain biaya apalagi kira-kira Bapak Ibu? karena keinginan belum kuat ya Ustaz. Keinginannya belum kuat. Terus ada yang bilang juga ekonominya atau fulus. Ya. Ibu Dede bilang ya, jadi kalau nggak ada fulusnya nggak bisa terbang atau keinginannya belum kuat. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Selain dana, selain keinginan, kira-kira apa lagi? Boleh kita sharing dulu. Supaya nanti kita sama-sama bisa umroh bersama bareng dengan Khalifah Asia Tour and Travel. Karena tema kita ini semua pasti bisa umroh. Kalau dilihat dari temanya ini kan semua pasti bisa umroh, berarti nggak ada alasan nih. Nah, makanya kita tadi diskusi dulu apa yang menjadi penyebab orang itu belum bisa umroh sampai saat ini. Tadi ada yang bilang dananya, ada yang bilang keinginannya. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu selain dana dan keinginan? Boleh panggilan. Panggilan.
Panggilan ini maksudnya seperti tadi, kalau panggilan Bu itu sudah dipanggil oleh Allah tuh sejak Al-Qur'an iya. turunkan Bu. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Iya ya, Tat. Nah, cuman jadi gini Bu, banyak orang itu misalnya nih ada anak dipanggil sama orang tuanya Bu. Misalnya namanya Ahmad, sini, Ahmad, sini. Kan dipanggil tuh Bu. Tapi kenapa nggak datang-datang Bu? Karena nggak mau. Kurang Nah, tekad, Ustadz. karena nggak mau, karena kurang tekad. Nah, kira-kira kalau biaya itu sesuatu apa namanya faktor terbesar apa bukan menurut Bapak Ibu? Kalau biaya Iya, terbesar. Keinginan kali ya. kan ada orang yang berangkat umroh tadinya nggak ada biaya, tapi tiba-tiba bisa pergi umroh. Iya. Memang Ada Allah juga- memampukan yang a- mau. Ada Memanggil juga yang mau. orang yang biayanya ada tapi nggak berangkat. Iya, Tat. Nah, berarti masalahnya di mana nih? Ada yang bilang kurang kesadaran katanya. Kurang kesadaran. Nah, tapi saya memastikan dulu nih bahwa Bapak Ibu yang ada di Zoom malam hari ini nih benar-benar tekadnya kuat ingin umroh, betul ya? Iya, betul. Benar, Ustadz. Benar ya, insya Allah kalau niatnya sudah kuat, Bapak Ibu ya itu tinggal maksimalkan saja ikhtiarnya gitu. Jadi jangan berpikir secara logika, misalnya kita niatnya benar-benar udah kuat, pengen banget umroh, terus kita nabung, tabungan kita belum cukup, atau Iya. kerja kita gajinya nggak Cukup. cukup lah ya. Mm-mm. Untuk sehari-hari aja udah susah, untuk Susah. nabung apalagi gitu kan, Iya. sehingga menjadi kendala kita untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Umroh. Nah, banyak yang kita temukan seperti itu Bapak Ibu. Nah, padahal kalau keinginan kita kuat, ya itu insya Allah Bu, Pak, Allah akan ngebuka jalan. Kenapa? Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita memang niatnya kuat, kita bertakwa kepada Allah, itu Allah akan ngasih jalan yang tidak disangka-sangka Bapak Ibu. Iya. Nah, jadi kalau kita berpikirnya umroh itu harus pakai duit, maka kita akan dipenjara dengan pemikiran itu Bapak Ibu. Jadi kalau umroh itu harus punya duit, kalau nggak punya duit ya nggak bisa umroh. Iya. Pergi haji itu harus punya duit, kalau nggak punya duit ya nggak bisa haji. Ya Iya. memang betul, tapi kalau kita berpikirnya ke situ, maka itu akan menjadi penghambat kita seterusnya Bapak Ibu. Jadi harus Nah, diubah ya, Ustadz, Harus mindsetnya. diubah. Jadi jangan, karena gini Bu, Bapak Ibu, ya matematika kita, logika kita itu sangat berbeda dengan logika Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, Ustadz. Jadi kalau kita berpikir kalau kita pergi haji harus punya uang, kalau kita pergi umrah harus punya uang, maka itu yang akan menjadi kendala kita kalau kita nggak punya uang. Iya, Ustadz. Padahal Makin Allah lebih itu maha kaya, Allah itu maha Rahman, maha Rahim. Banyak orang yang tidak punya uang, biasa-biasa aja dari segi ekonomi, tapi bisa haji, bisa umroh. Iya, kami sering melihat dari kampung-kampung tuh, Ustadz. Betul Petani sekali, bisa Bapak Ibu. umrah. Betul. Ya Allah, Banyak yang gimana seperti mereka? itu. Nah, makanya Iya, Ustadz. ayo kita sama-sama kita rubah pemikiran kita tentang, karena kalau kita baca di Al-Qur'an yang namanya haji dan umroh itu kan bagi orang-orang yang mampu. Nah, Iya. kira-kira menurut Bapak Ibu mampunya ini dari segi uang aja atau yang lainnya kira-kira? Dari segi ilmu agama kali ya, Ustadz, ya. Betul. Jadi bukan hanya dari sisi uangnya saja Bapak Ibu. Nah, tapi harus mampu secara jasmani dan rohani. Iya, Nah, Ustadz. artinya apa? Kalau mampu dimaknakan harus punya uang, berarti orang-orang yang nggak punya uang nggak akan pernah bisa umroh sampai kapanpun Bapak Ibu. Sampai meninggal pun mereka nggak bisa pergi haji, nggak bisa pergi umroh kalau berpikirannya umroh itu harus pakai uang. Nah, jadi ini harus kita pahamin. Nah, makanya tadi saya tanya di awal, ketika kita sudah punya niat yang kuat, Bapak Ibu yakin aja dah. Pokoknya yakin, Bapak Ibu jangan berpikirnya nanti bayarnya gimana, nanti
biaya Ustaz. di sananya Heeh. gimana? Padahal Kalau Bapak setiap kali nonton orang pergi umrah tuh nangis terus, ya Allah, kapan sampai di sana ya Allah, gitu terus Ustaz. ya, artinya pokoknya kita harus merubah cara berpikir kita. Jangan berpikir selalu itu dibatasi dengan uang, dengan kesehatan. Karena ada juga orang sakit umroh, Bapak Ibu. Ada. Ya, banyak Ustaz. Banyak orang sakit Banyak. umroh. Heeh. Bahkan ada yang niat, saya kalau sehat setelah pulang umroh, saya nazar akan misalnya seperti ini, itu banyak sekali. Dan bahkan tidak sedikit mereka yang sakit pergi umroh atau haji, pulang-pulang sembuh, pulang-pulang sehat. Insya Allah. Nah, tapi banyak juga yang pulang umroh sakit. Gitu. Kenapa tuh Ustaz? Ya, makanya harus hati-hati dengan pikiran, Bu. Banyak kejadian itu orang umroh itu berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada orang. Nah, itu bahaya. Nah, makanya kita harus menjaga hati dan pikiran kita pada saat kita sebelum dan pada saat umroh dan sesudah umroh. Artinya apa? Artinya kalau tema kita tadi saya sudah bacakan semua pasti bisa umroh, ini bukan sekedar tema nih Bapak Ibu. Semua pasti bisa umroh. Ya, kenapa? Ya, yang penting tadi niatnya benar-benar kuat. Terus umrohnya itu bukan karena umroh untuk sekedar mendapatkan titel, mendapatkan label bahwa oh saya pernah pergi umroh, tapi tidak menjadi seorang haji atau seorang umroh yang mabrur. Nah, maka niatnya harus diperbaiki Bapak Ibu. Niat, pokoknya kalau niatnya udah kuat, tulus ikhlas, itu Allah. Masya Allah, nanti akan ada keajaiban. Saya mau cerita sedikit nih Bapak Ibu. Dulu saya punya keinginan kuat untuk pergi umroh. Nah, alhamdulillah sebelum saya umroh, ini cerita ya Bapak Ibu ya. Sebelum saya umroh, itu saya sudah mengumrohkan nenek saya sama ibu mertua saya, tapi saya belum umroh. Nah, itu waktu Allah masih berikan amanah rezeki kepada saya yang melimpah. Nah, tapi pada saat saya diberikan ujian ekonomi, saya tidak bisa umroh. Tapi karena keinginan saya kuat, ya dengan dana terbatas saya bisa pergi umroh Bapak Ibu. Karena saya berpikirnya bukan karena uang. Dan alhamdulillahnya pada saat saya pergi umroh, Bapak Ibu tahu nggak? Di sana saya terlantar Bapak Ibu. Di sana saya terlantar, saya tidak dapat hotel, saya tidak dapat akomodasi, saya tidak dapat makan. Saya cuma dapat tiket pesawat pulang pergi. Aduh, gimana tuh Ustaz caranya? Kira-kira Bapak Ibu banyak nggak kejadian seperti itu sekarang? Pusing Ustaz. Banyak orang itu pergi umroh, pergi haji, pergi umroh lah ya, pergi umroh, tapi di sana terlantar. Kenapa? Karena tergiur dengan umroh murah. Bapak Ibu harus hati-hati nih. Harus hati-hati mencari travel umroh yang amanah. Nah, makanya jangan tergiur dengan harga murah. Contoh misalnya nih Bapak Ibu, ada orang atau travel yang menawari umroh 10 juta, umroh 15 juta, umroh 16 juta. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, ini kira-kira masuk akal nggak? Enggak. Bapak Ibu, saya mau tanya nih, umroh 15 juta masuk akal nggak? Enggak. Bapak Ibu, mari kita hitung-hitungan. Enggak juga. Tiket pesawat aja Bapak Ibu, tiket pesawat itu paling murah ya, kalau kita dapat paling murah itu bisa 15 juta sendiri pulang pergi. Nah, berarti 15 juta cuma buat tiket pesawat doang tuh Bapak Ibu. Bagaimana dengan hotelnya? Bagaimana dengan makannya? Bagaimana dengan akomodasinya? Jadi Bapak Ibu jangan pernah tergiur dengan umroh murah, hati-hati. Ya.
Sampai sekarang ini saja bahwa masih banyak jamaah yang terlantar diiming-imingin dengan umroh murah. Nah, kecuali Bapak Ibu kalau kita backpackeran. Ya, yang penting sampai Mekah, sampai Madinah, soal tidur di mana aja nggak apa-apa. Nah, itu bisa jadi tuh 15 juta bisa. Nah, tapi kalau kita mau tidur di hotel, mau makan enak, itu nggak mungkin Bapak Ibu. Jadi hati-hati jangan tergiur dengan umroh murah. Makanya malam ini kita ingin menginformasikan satu travel yang insya Allah amanah, yaitu Khalifah Asia. Nah, apa itu travel Khalifah Asia? Nah, kita punya visi yang pertama Bapak Ibu menjadi perusahaan tour and travel muslim terbesar di Indonesia yang memberikan jasa pelayanan terbaik dan berkualitas secara konsisten kepada semua pelanggan dan stakeholder melalui produk dan layanan berkualitas. Tata kelola perusahaan yang berintegritas, jujur dan amanah. Ya Bapak Ibu, karena apa nih? Kita mengelola dana umat. Nah, jadi kalau kita tidak berintegritas, tidak jujur dan amanah, maka yang terjadi yang seperti kita lihat belum lama di berita kemarin Bapak Ibu, banyak jamaah terlantar di Mekah dan di Madinah. Ya, jadi itu merupakan peristiwa yang sangat miris sekali yang masih terjadi saat ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa umroh dengan nyaman dan enak dan puas. Pulang-pulang menjadi umroh yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, di sini siapa yang benar-benar sudah siap untuk umroh secara keuangan? Boleh angkat tangannya. Nah, sekarang kalau saya tanya nih, ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira siapa yang berminat kalau kami menawarkan dengan 8.700.000 Anda sudah bisa umroh? Siapa yang tertarik? Siapa yang berminat? 8,7 juta sudah bisa umroh. Boleh di chat atau diangkat tangannya boleh? Siapa yang tertarik, yang berminat, yang mau dengan 8,7 juta Anda sudah bisa umroh? Oke, tuh Pak Irfan mau, Pak Abidin mau, siapa lagi boleh Bapak Ibu silakan di chat ya, kita interaksi. Pak Ade mau. Nah, Pak Ade tanya, sisanya bagaimana? Oke. Bu Nelly mau. Oke, nanti saya jawab sisanya bagaimana. Sama mau. Siapa lagi? Pak Cipta juga mau ya. Boleh Bapak Ibu di chat. Insya Allah kalau Anda tulis ini Allah akan catat ini menjadi niat yang kuat. Insya Allah bulan depan atau bulan-bulan berikutnya Anda dikabulkan keinginannya untuk pergi umroh tahun ini insya Allah. Pak Batam juga mau, Masya Allah. Pak Erwin juga mau, insya Allah amin ya. Oke, insya Allah mau. Dengan 8,7 juta Anda sudah bisa pergi umroh. Sekarang pertanyaan, sisanya gimana? Ada yang nanya, sisanya gimana? Oke, sekarang saya akan jawab. Oh enggak, nanti enggak terlantar ya, tenang aja Bu ya. Kita ada solusinya, tenang. Bapak Ibu, saya mau tanya lagi nih sebelum saya jelaskan nanti sisanya bagaimana. Banyak orang, Bapak Ibu, sampai saat ini banyak orang itu ambil motor kredit, mobil kredit. Betul Bapak Ibu ya? Banyak orang ambil motor kredit, ambil mobil kredit. Nah, udah gitu ambil kreditnya di perusahaan yang riba. Nah, sementara ada fasilitas umroh yang menawarkan program cicilan. Yang menawarkan program Anda bisa bayar DP dulu, kemudian umroh duluan, bayarnya belakangan. Nah, jadi dengan DP 8,7 juta Bapak Ibu, nah ini
berbeda nih dengan penawaran-penawaran dari travel lain. Jadi dengan DP 8,7 juta, Bapak Ibu, ya, kemudian cicilannya 20.000 per hari, itu kalau di total berapa tuh, Pak? 600.000 berarti. Per bulannya 600.000. Nah, cicilannya 20.000 per hari, berarti sebulan kurang lebih 600.000. Sisanya tuh ya dari 8,7 juta. Nah, yang menarik Bapak Ibu, DP yang Anda bayarkan itu 8,7 juta itu nanti Anda akan bonus setiap harinya 0,1% sampai DP Anda lunas. Berarti kalau biaya umrohnya itu 27 juta, Anda berarti cuman bayar kurang lebih 19 jutaan karena DP 8,7 juta itu akan balik kepada Anda dalam bentuk bonus. Nanti kalau ada pertanyaan bonusnya seperti apa, nanti kita diskusi ya Bapak Ibu dengan tim admin kami. Kemudian Anda juga berkesempatan mendapatkan program tiketing online. Jadi Anda bisa mendapatkan penghasilan di situ dengan menjualan tiket, dengan jualan pulsa, dengan jualan token, bahkan yang lain-lainnya juga Anda bisa lakukan di situ Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena kebutuhan akan tiket, akan pulsa, akan token juga itu kebutuhan yang penting yang sehari-hari orang butuh. Nah, jadi insya Allah pulang umroh Anda bisa mendapatkan penghasilan dari program tiketing online. Nanti akan di-share itunya programnya. Dan kuotanya terbatas nih Bapak Ibu. Jadi saya berharap nih Bapak Ibu yang ikut Zoom pada malam hari ini, saya doain semuanya bisa pergi umroh. Jadi dengan 8,7 juta. Jadi 8,7 juta ini nanti balik lagi nih ke Bapak Ibu dalam bentuk bonus 0,1% setiap hari sampai lunas. Nah, tapi ini terbatas nih. Malam hari ini kita buka pendaftarannya untuk 10 orang pertama. Bagi Anda yang berminat, ya Anda boleh daftar dulu, ya itu sebesar Rp250.000. Ya, nanti Rp250.000 itu dipotong nanti DP Anda kalau Anda diterima atau di ACC untuk program cicilannya. Nah, jadi cicilan kita cicilan syariah Bapak Ibu, kita tidak ada riba ya, dan ini sudah sesuai dengan fatwa MUI. Jadi insya Allah berkah, insya Allah thayyib Bapak Ibu. Nah, jadi Anda cukup di awal mengeluarkan uang sebesar 8,7 juta. Setelah itu Anda akan dilakukan proses pendaftarannya. Kalau Anda diterima, Bapak Ibu, Anda berarti bisa berangkat umroh duluan. Nah, nanti bayarnya setelah Anda berangkat umroh. Nah, setelah Anda berangkat umroh, ya Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan, itu DP Anda akan balik dalam bentuk bonus. Ya, jadi kalau di total itu berapa sebulan itu bonus yang didapatkan? Tergantung kurs. Intinya kalau misalnya cicilannya 600.000, Anda bisa bayar separohnya tuh Bapak Ibu. Bisa bayar 300.000 sebulan. Kalau memang bonus yang Anda terima ya dari DP yang Anda bayarkan itu 0,1% setiap harinya. Nah, jadi satu hari itu seharinya Rp20.000. Jadi ini kita buka untuk 10 orang pendaftar pertama. Ya, jadi Anda cukup daftar dulu sebesar Rp250.000. Nah, setelah itu Anda akan disurvei. Kalau di ACC, maka Anda baru bayar DP-nya Bapak Ibu. Ya, jadi Anda bayar pertama kali ini Rp250.000 dulu. Ya, setelah Anda di ACC, baru DP-nya Anda bayarkan. Nah, pada saat Anda bayarkan DP-nya yang 8,7 juta tadi, Anda ini
yang akan Anda dapatkan Ibu di travel kita, Anda akan mendapatkan bonus setiap hari 0,1% dari DP yang Anda bayarkan. Dan itu bonus itu akan terus mengalir sampai DP-nya Anda terima full Bapak Ibu. Nah, nanti ya persyaratannya apa saja nanti tim admin kami akan menyampaikan kepada Anda Bapak Ibu. Jadi intinya yang menarik di program kita adalah DP yang Anda keluarkan sebesar 8,7 juta itu akan balik dalam bentuk bonus. Ya, tapi jangan terlalu berharap Bapak Ibu, pokoknya tiba-tiba DP Anda balik aja insya Allah nanti dari program yang kita buat ini. Nah, jadi artinya kalau program umroh kita itu 27 jutaan, nah berarti DP yang Anda bayarkan tadi 8,7 juta itu nanti akan balik dalam bentuk bonus. Saya ulang lagi tuh ya biar Anda paham. Tadi ada yang tanya di Batam bisa nggak? Bisa. Jadi ini untuk seluruh Indonesia, seluruh wilayah di Indonesia. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menghubungi admin kami di nomor 0878 dan seterusnya itu ada di chat ya Bapak Ibu. Nanti untuk lebih detailnya kok bisa itu DP bisa balik seperti apa nanti akan dijelaskan secara teknisnya biar Ibu tambah yakin, biar Bapak tambah yakin. Jadi intinya malam hari ini Anda cukup mengeluarkan uang sebesar Rp250.000 baru setelah Anda di ACC dengan dokumen-dokumen yang perlu Anda siapkan. Kalau Anda di ACC baru DP-nya Anda selesaikan. Nah, setelah itu kita proses kurang lebih 1 bulan kalau Anda di ACC 40 hari, kurang lebih 40 hari baru Anda nanti bisa langsung berangkat. Nah, jadi nanti seperti apa sih bonus yang Anda dapatkan sebesar 0,1% tiap hari? Nah, ini khusus bagi Anda yang melakukan pembayaran DP-nya melalui Freebox. Ya. Jadi kalau Anda tidak lewat Freebox, Anda tidak akan mendapatkan bonus 0,1%. Nah, jadi di Indonesia ini baru travel kita yang mempunyai program seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ambil program ini sayang banget nih. Jadi Anda malam hari ini cukup keluarkan uang sebesar Rp250.000. Nanti DP-nya sekali lagi diproses kalau Anda sudah disetujui oleh pihak pembiayaan. Total bayarnya nanti 27.700.000 totalnya nih Pak Irfan. 27.700.000 tapi nanti DP itu kan akan balik kepada Anda tuh. Berarti 27.700.000 dikurang 8.700.000. Berarti itu yang Anda bayarkan. Nah, udah gitu bayarnya boleh dicicil sehari Rp20.000 sampai 1 bulan. Nah, ini malam hari ini kita buka pendaftaran khusus yang benar-benar serius, yang benar-benar niat, punya tekad kuat, punya keinginan kuat. Langsung kita buka pendaftaran malam hari ini untuk 10 orang pertama. Rp250.000. Rp250.000 ini nanti bisa menjadi pengurang untuk DP kalau Anda disetujui. Nah, seperti itu. Jadi silakan langsung hubungi admin kami untuk ambil program ini. Nah, jadi ini program dapat bonus 0,1% setiap hari ini Bapak Ibu belum ada di travel manapun kecuali di kami karena ini baru perdana. Ya, dan pembayarannya melalui Freebox nanti akan dijelaskan teknisnya bagaimana oleh tim kami pembayaran melalui Freebox. Jadi yang perlu saya tekankan di sini Anda bayar 8,7 itu akan balik dalam bentuk bonus sampai lunas Bapak Ibu. Bisa jadi setahun, bisa jadi lebih. Intinya 8,7 juta itu insya Allah melalui program Freebox itu akan balik kepada Anda. Jadi totalnya tadi kan 27.700.000. Tapi faktanya Anda cuma bayar kurang lebih 19 jutaan ya Mbak Devina. Kurang lebih 19 jutaan saja. Nah, nanti teknisnya seperti apa?
saya akan jelaskan hotelnya seperti apa, maskapainya seperti apa, jaraknya seperti apa yang akan saya jelaskan. Jadi jadwal yang kita sudah tetapkan itu adalah untuk di bulan Agustus ini Bapak Ibu, Agustus 2023. Jadi durasi umrohnya itu 9 hari. Nah, ada yang tanya nih Pak Haris, kalau misalnya 250.000 itu yang Anda bayarkan ya sebagai syarat pendaftaran untuk Anda diproses dalam proses leasingnya, cicilannya, ada yang tanya kalau nggak disetujuin tuh uangnya balik atau enggak. Uangnya Bapak Ibu itu sudah digunakan sebagai biaya administrasi. Tapi tidak hangus, Anda boleh ajukan kembali untuk saudara Anda atau orang lain. Nah, jadi misalnya Anda mengajukan, kemudian Anda bayar 250.000, kemudian Anda tidak di ACC karena ada hal teknis. Nah, tapi insya Allah Anda di ACC Bapak Ibu karena di sini tidak ada BI checking. Dan semua profesi diterima. Karena ada beberapa leasing yang dia hanya menerima orang-orang yang mempunyai gaji tetap. Tapi kalau di kita itu semua profesi itu diterima. Tidak ada BI checkingnya. Jadi kalau Anda pernah punya histori, ya Anda ada kredit macet di satu bank atau di satu lembaga leasing, maka nggak usah khawatir, Anda tetap masih bisa mengajukan karena di sini tidak ada BI checking. Nah, jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu, bagi Anda tadi yang benar-benar minat, malam hari ini Anda boleh transfer 250.000 untuk kami proses program pengajuan leasingnya. Ya, nanti kalau di ACC baru yang 8,7 juta Anda proses Bapak Ibu. Jadi sekarang ini 250.000 dan untuk 10 orang dulu nih Bapak Ibu kita proses. Nah, jadi nanti kita durasinya 9 hari. Maskapainya itu Saudi Airlines, Garuda Indonesia, Etihad Airways, Citylink Emirates, Sri Lanka Airlines. Ini nanti maskapai-maskapai yang akan kita gunakan nanti tergantung kita dapatnya yang mana Bapak Ibu. Bisa jadi Saudi Airlines, bisa jadi Garuda, Etihad dan lain-lain. Lanjut lagi. Jadi langsung aja sambil menunggu penjelasan saya Bapak Ibu boleh langsung chat admin untuk melakukan proses pendaftaran yang tadi 250.000. Supaya nanti admin akan memberitahukan secara detail apa aja yang nanti akan harus Anda siapkan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu travel kami itu melakukan pemberangkatan setiap bulan. Ya, selama ini metodenya orang itu lebih banyak yang metode pembayaran cash. Jadi bayar lunas langsung berangkat. Nah, makanya sekarang ini program cicilan nih baru kita mulai di bulan Agustus ini. Jadi Bapak Ibu kalau malam ini Anda ikut, Anda minat, berarti Anda adalah yang perdana. Ya, jadi Anda adalah orang spesial malam hari ini. Jadi silakan yang benar-benar punya keinginan kuat, Anda langsung daftar 250.000 untuk diproses administrasinya, proses pengajuan cicilannya, seperti itu. Nah, apa saja Bapak Ibu fasilitas yang akan Anda dapatkan di travel kami ini? Yang pertama, pastinya Bapak Ibu tiket pesawat pulang pergi, perlengkapan, visa, manasik umroh, dan bahkan yang lebih menarik lagi di sini Bapak Ibu, Anda bukan hanya sekedar manasik umroh, tapi akan kita bekali dengan kemampuan bahasa Arab. Nanti insya Allah bahasa Arab khusus umroh. Nanti kita akan bekali Anda. Kemudian hotelnya itu di Mekah. Ada Elaf Ajad, Fajar Badi, bintang 2, bintang 3. Kemudian di Madinah, Zoar Internasional bintang 3. Makan full boat, bus, kemudian mutawif dan mutawifah, ziarah Mekah dan Madinah, dan asuransi traveling. Nah, kantor kami, Bapak Ibu, itu ada di Cakung, Jakarta Timur. Perwakilan cabangnya ada di Cakung, tapi kantor pusat kami ada di Tangerang Selatan. Nanti akan kami share Bapak Ibu ya di grup yang di mana Bapak Ibu ada di situ, atau nanti kita akan japrikan alamat kita seperti itu. Ya, kemudian
Penawaran ini sangat terbatas Bapak Ibu. Ya, tadi saya sudah sampaikan untuk 10 orang yang mengikuti training Zoom ini, kita tunggu paling lambat besok jam 5 sore. Jadi Anda cukup proses registrasi, pembayarannya hanya 250.000 untuk diproses. Nanti data-data yang diperlukan akan kami minta kepada Bapak Ibu supaya akan kita forward ke bagian yang akan mengurusi finance-nya nanti. Nah, jadi malam hari ini sampai maksimal besok sore jam 5 sore Bapak Ibu kami tunggu. Hanya 10 orang ya untuk perdana ini. Jadi silakan Bapak Ibu yang benar-benar berminat, yang benar-benar serius, ya, nanti Bapak Ibu bisa langsung hubungi admin kami. Nah, insya Allah nanti rekaman kita bisa share di WA ya Pak Muhammad Aris ya, begitu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung hubungi admin kami. Nah, baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini jelas, bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan sama-sama sambil kita buka mikrofonnya mungkin ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya biar lebih jelas, biar lebih mantap ya, mungkin nanti sebelum kita akhiri kita buka sesi tanya jawab untuk beberapa orang mewakili Bapak Ibu yang ikut program Zoom pada malam hari ini. Silakan kita buka beberapa orang untuk diberikan kesempatan tanya mengajukan pertanyaan berkaitan dengan program kami tadi Bapak Ibu. Silakan, boleh angkat tangan, boleh dibuka mic-nya, boleh ditanya silakan oleh kami. Kami insya Allah akan jawab sejelas mungkin. Boleh disebutkan namanya biar kita bisa tahu, dan kalau bisa mohon izin kameranya dibuka biar kita bisa lebih enak untuk ngobrolnya. Yang mau bertanya silakan. Boleh Bapak Ibu silakan. Saya kalau bertanya begini, Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pak Fian, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan silakan. Kita masih buka sesi pertanyaan. Nilan, dalil 5.000 di situ Nela. Boleh bertanya ya Ustaz? Ya, silakan Bu Ade, silakan. Ya. Tafadholi. Ya mau tanya Silakan. tadi kan sekitar 27 juta ya. Ya, Biayanya ya. 27.700. Ya, DP-nya kan 8 jutaan, sisanya diangsur selama 3 tahun ya Ustaz. Betul. Dengan cicilan 20.000 sehari. Ya. Boleh tanya Ustaz, misalnya setelah saya hitung-hitung tadi kan selisihnya sekitar 2.600.000-an. Ya. Untuk 3 tahun itu. Jadi sekitar untuk apa ya istilahnya jasanya itu 70.000 sebulan. Betul. Misalnya Ustadz di tahun ke-1 atau tahun kedua itu punya rezeki mau dilunasin, itu apakah jasanya sama 2.600.000 atau boleh kurang maksud saya? Ya. Gimana? Bu Ade ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang lain, mudah-mudahan pertanyaan ini juga mewakili yang lain ya. Jadi sistem konvensional dengan sistem syariah itu berbeda. Nah, jadi selisihnya bukan itu ketika nanti Anda ada rezeki untuk melunasi lebih cepat begitu ya, itu insya Allah nanti ada perbedaan Bu. Ya, itu nanti teknis leasing yang akan menyampaikan. Tapi kalau yang namanya program syariah itu insya Allah ada bedanya Bu. Jadi
Ya, tidak harus tidak jelas sama. maksud saya, jangan sampai kami jangan sampai mau dilunasin pun jadi tetap gitu, atau malah kena Iya, penalti gitu, ya. Pak Us. Ya, kalau kita bahkan kita nggak ada penalti Bu kalau di sistem syariah, nggak ada denda. Ya, karena kalau konvensional kan ada denda, kalau kita nggak ada denda, nggak ada penalti. Jadi insya Allah Bu ada perbedaan. Kalau Anda bayar. Untuk manasiknya gimana Ustadz? Kan ini jauh-jauh ini kalau Ya. Tangerang gitu, yang luar Nah, Jakarta gimana? biasanya kita nanti kalau manasiknya itu Bu di bandara, hotel dekat bandara. Ya, nanti pas mendekati hari H nanti gitu ya? Mendekati hari H, karena kan jaraknya jauh-jauh kan, jadi kita kumpulkan di dekat bandara supaya nanti semuanya bisa diakomodir dengan baik. Nah, karena jauh-jauh, kecuali yang di Jakarta tuh kita bisa tentukan tempat dan waktunya bisa kita sepakatin. Nah, kalau yang jauh-jauh biasanya kita di bandara langsung Bu. Nanti kita ada waktu khusus untuk kita manasik sebelum kita berangkat. Tapi nanti untuk program bahasa Arabnya nanti kita bisa lakukan di Zoom Bu. Kita bekalin untuk bahasa Arabnya supaya apa ya, kita ada pengalaman berbeda lah atas waktu kita umroh, kita ada sedikit kemampuan yang kita bisa ya paling nggak ngomong bahasa Arab dengan orang sono aslinya gitu. Ya, baik. Terima Ya kasih Bu, silakan Ustadz. nanti Ibu Ade boleh hubungin admin kami. Oke, ya kita buka 2 orang pertanyaan lagi ya Bapak Ibu, kita nggak terlalu malam ya. Karena yang di luar daerah ini pasti udah menunjukkan jam 10 lebih nih. Boleh silakan 2 orang lagi Bapak Ibu, silakan yang mau ditanya. Siapa lagi? Ibu Siti mungkin mau nanya, Bu Siti Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, mohon maaf. Perkenalkan saya Bu Siti Fatimah dari Jambi. Iya Bu. Yang ingin saya tanyakan, ini sistem pembayarannya kita kerjasama sama apa ya? Oke. Ada yang selanjutnya, seandainya kita telat bayar, ada denda atau enggak? Terus ada apa tuh namanya? Ada yang kita jadikan apa namanya? Jaminan. Tanda. Jaminan. Jaminan. Oke. Baik, terima kasih Pak untuk sementara waktu. Terima kasih Bu Fatimah. Jadi pertanyaan pertama tadi nama leasingnya adalah Mitranet. Ya, Mitranet ini adalah grup dari FIF. Ya. Kelebihannya di Mitranet, yang pertama tadi sudah saya sampaikan, tidak ada BI checking. Jadi kalau Anda pernah bermasalah, insya Allah di sini bisa di ACC. Nah, kemudian di sini tidak ada yang namanya denda keterlambatan, ya, karena kalau konsep syariah itu tidak ada denda, tidak ada bunga. Jadi kalau Anda telat, ya paling nanti tinggal dapat ini saja, peringatan aja dari pihak leasingnya, ya. Kemudian nanti ada negosiasi, ya. Jadi Anda nggak usah khawatir. Ini tidak seperti Anda di leasing yang konvensional. Kalau Anda telat sehari, Anda ditelepon terus-terusan, ya, sampai Anda bayar sesuai dengan ketentuan yang mereka berikan. Kalau di sini insya Allah enggak Bapak Ibu ya, aman. Kemudian yang ketiga tadi tidak ada jaminan. Jadi nggak usah khawatir Anda harus jaminin tanah, sertifikat, mobil, itu nggak perlu karena di sini tidak ada jaminan. Ya. Jadi cukup dokumen-dokumen yang Bapak Ibu perlukan dan DP yang sudah disepakatin dan 8,7 juta saja. Nah, jadi nggak usah khawatir, tidak ada denda keterlambatan, tidak ada jaminan, dan juga nggak usah khawatir di sini BI checking seperti itu Bapak Ibu. Jadi insya Allah
lebih fleksibel Bu Fatimah, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas informasinya. Siap. Boleh satu orang lagi kita buka. Masih ada yang mau tanya? Silakan Bapak Ibu. Pak Haris mau tanya, Ustadz. Oh, silakan Pak Haris, boleh. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dua yang saya ingin pertanyakan Ustadz. Ya. Yang pertama terkait tentang DP tadi ya, 8,7 kalau tidak salah Ustadz ya. Betul Pak Haris. Ya, apakah tidak ada program? Ya ini hanya minta konfirmasi. Ya. Kalau misalnya kita di Makassar ada misalnya ikut sama kita ada 10 orang, apakah ada bisa mengurangi DP itu dari perusahaan? Ya. Misalnya, itu yang pertama. Yang kedua terkait tentang asuransi travelingnya tadi kan ada Ustaz ya? Ya. Apakah hanya pada saat pemberangkatan dan pemulangan, tidak ada lagi setelah kembali ini kan kita jangka panjang untuk membayarnya sampai 3 tahun. Ya kita tidak tahu yang namanya umur, ajal kita tidak tahu Ustaz. Misalnya ya, kita kan tidak berharap, yang namanya ajal kan kita tidak tahu. Belum lunas, dia sudah menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ini juga masuk asuransinya atau bagaimana? Itu bisa diperjelas. Sekian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Yang pertama Pak Haris, itu insya Allah kalau Anda bisa mereferensikan 10 orang, itu insya Allah bisa menjadi pengurang DP, insya Allah ya. Karena Anda mereferensikan orang untuk ikut di travel kami. Itu yang pertama, insya Allah nanti ada pengurangan. Nah, tentunya kita mengapresiasi usaha Anda, usaha Bapak Ibu, karena mereferensikan orang ke kita untuk bersama-sama ibadah umroh di bersama kami begitu. Nah, kemudian sepengetahuan saya nih Bapak Ibu, kalau yang namanya leasing syariah itu kalau kitanya tutup usia sebelum menyelesaikan kewajiban, itu setahu saya nih ya, itu cicilannya lunas tuh Bapak Ibu. Jadi tidak ada cicilan itu diwariskan ke anak istri kita. Nah, itu kalau di syariah konsepnya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir nih Bapak Ibu. Kalau satu saat nanti misalnya ya kita Allah a'lam bishawab ya, kita dipanggil oleh Subhanahu Wa Taala, Anda nggak usah khawatir. Ya, karena kalau di konsep syariah itu cicilannya berarti lunas. Gitu. Ya, nanti untuk lebih jelasnya, nanti pihak leasing yang akan menjelaskan ini Bapak Ibu setelah Anda di ACC. Ya, nanti Anda akan dijelaskan sedetail-detailnya tentang ketentuan-ketentuan yang akan Anda terima, Anda jalani pada saat Anda di ACC oleh Mitranet. Jadi leasingnya adalah Mitranet. Anda boleh nanti googling ya, Mitranet. Gitu. Nah, jadi kalau tadi Bapak bisa mereferensikan 10 orang, ya Bapak bukan hanya pengurang DP-nya saja, tapi tadi DP Bapak ya, misalnya nih, ini saya kasih ilustrasi. Pak Haris mereferensikan orang 10 ikut dengan kita nih. Ya kan? Bapak misalnya DP-nya tetap nih ya, tetap 8,7, tapi kan nanti kan Bapak kan akan dapat bonus tuh dari kita kan sebagai apresiasi. Nanti akan ditentukan berapa-berapanya kan begitu kan. Nah, insya Allah DP Bapak ya itu yang akan balik ke Bapak juga nanti 8,7. Ini saya ilustrasikan ya, misalnya gini. Misalnya dari 10 orang yang Bapak ajak, misalnya Bapak DP-nya gratis misalnya nih ya. Ini misal ya. DP-nya gratis. Nah, tapi tetap di sistem Bapak harus bayar, tetap dibayar, DP-nya bayar dulu. Tapi kan nanti akan ada cashback kalau Bapak memang mereferensikan orang. Nah, berarti DP-nya gratis, tapi Bapak dapat bonus juga tuh 0,1% setiap harinya. Mbak Devina, betul kan? Nah, dapat tetap tuh bonusnya. Jadi Bapak dapat double itu.
Makanya kalau Bapak Ibu bisa mereferensikan orang untuk pergi umroh sama kita, Anda dapatnya double itu. Dapat reward karena Anda mereferensikan orang, bahkan DP Anda 8,7 itu akan balik dalam bentuk bonus. Di sini menariknya Bapak Ibu. Dan program ini nih, insya Allah nih ya, itu baru hanya ada di travel kita, belum ada di travel yang lain. Ya, karena travel Khalifah Asia ini itu satu-satunya travel yang memang terafiliasi dengan program Freebox. Nanti untuk lebih detailnya Bapak Ibu bisa tanyakan ke admin. Begitu. Benar, Mbak? Ya, mungkin segitu dulu Bapak Ibu penjelasan saya. Nanti kalau ada yang masih mau ditanyakan, kita bisa bahas di grup, di chat ke admin kita. Ya, jadi kurang lebihnya saya minta maaf ya kalau saya lanjutin nanti takut kemalaman ya, karena saya lihat tadi ada beberapa yang jauh-jauh dari Sulawesi, tentunya di sana sudah jam 10 lebih ya. Jadi saya ucapin terima kasih, mohon maaf apabila ada yang salah-salah. Kita berdoa semoga Bapak Ibu yang hadir di Zoom malam hari ini, niat dan keinginannya untuk pergi umroh dan haji dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sahil umurona, ya Allah mudahkanlah urusan kami. Kabulkanlah hajat kami untuk pergi ke tanah suci, berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan selanjutnya ke MC. Silakan Mbak Devina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Suryanto atas penyampaian mengenai travel Khalifah Asia dan juga tentang program kami. Baik Bapak Ibu sekalian, yang saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah datang dalam seminar mengenai program umroh kami. Bila nantinya ada yang ingin ditanyakan kembali dan juga ingin mengetahui informasi lengkap mengenai program kami, Bapak Ibu bisa langsung tanya ke admin kami yang nomornya ada di kolom chat Zoom yang tadi sudah diberikan. Baik Bapak Ibu, terakhir saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan juga perilaku selama berjalannya seminar kita pada malam hari ini. Marilah kita akhiri seminar kita dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa. Amin.